Sebelumnya udah siap belajar atau belum? Sudah, Bu. Kok kayak ragu gitu? Ragu. Ini bukan ragu. Coba kita semangat dulu. Kalau ibu bilang semangat, kalian bilang semangat, semangat, semangat. Paham? Paham. Ya. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke lah semangatnya, walaupun masih 50-50, tapi di mata ibu tetap 100. Ini ibu anggap sudah siap belajar semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum belajar, biar berkah ilmunya, ayo ketua kelas pimpin dulu sebelum belajar mulai. Fikri, Bu. Oke, Fikri, silakan Fikri. Pada teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli warzuqna ilma warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ketua kelas sudah mengikuti doa. Semoga awal yang baik menjadi akhir yang baik untuk kita. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang menyusun opini dalam bentuk artikel. Coba, ada yang tahu apa itu opini? Pendapat pribadi, Bu. Pendapat pribadi, Ilma? Sama, Bu. Sama. Jafar sama juga? Sama. Oke. Opini adalah pendapat pribadi, namun tidak dilanjutkan. Maksudnya hanya pendapat dari salah satu pihak saja. Dan materi kita pada hari ini adalah menyusun opini dalam bentuk artikel. Jadi kita akan beropini lalu menyusunnya dalam bentuk artikel. Nah, definisi opini. Pendapat atau opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menyerahkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Opini merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Jadi udah pada tahu ya, opini itu sama seperti pendapat dan kecenderungannya tidak objektif, yaitu subjektif, dan merupakan interpretasi personal, hanya sepihak saja. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri opini. Ibu bacakan untuk kalian. Ciri-ciri opini yaitu bersifat subjektif, yaitu dipengaruhi oleh sudut pandang, pengalaman, dan penilaian pribadi. Lalu berisi pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Kebenarannya belum tentu benar, karena didasarkan pada kepercayaan atau perasaan seseorang. Jadi kalian kalau ada temannya beropini, kalian pikir-pikir lagi, ini opininya benar atau tidak. Jadi kalian harus mendasarkan opini berdasarkan fakta jika ingin mempercayai. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang hal tertentu dan tidak memberikan gambaran menyeluruh. Lalu menggunakan kata-kata yang bersifat relatif seperti mungkin, sepertinya, menurut saya, kemungkinan, dan sebagainya. Jadi kalau anak-anak ingin berbicara, ingin beropini, tapi ingin dipercaya
hindari saja kata-kata seperti ini. Hindari kata-kata sepertinya, menurut saya, kemungkinan, dan sebagainya. Dasarkan saja sebagai dasarkan berupa fakta. Lalu selanjutnya pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif. Udah pada tahu ya argumentatif itu apa? Ada yang tahu? Apa aja Pak? Silakan. Pendapat. Ya, berpendapat. Pendapatnya tapi meyakinkan gitu. Dan persuasif, ada yang tahu? Ya, mempengaruhi. Jadi beropini juga pendapatnya cenderung mempengaruhi seseorang untuk dapat percaya akan opini yang telah disampaikan. Lalu selanjutnya penalaran opini cenderung deduktif. Nah, definisi udah, ciri-ciri udah, selanjutnya adalah menyusun opini dalam bentuk artikel. Artikel opini diawali dengan pernyataan pendapat. Kalau bahasa Inggrisnya thesis, statement, atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya, kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Pada bagian ini disebut argumentasi, dan bagian akhir artikel berisi pernyataan ulang. Pendapat atau reiteration, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Jadi kalau menyusun opini dalam bentuk artikel itu ada 3. Nah, yang pertama pernyataan pendapat itu paling awal. Lalu yang kedua ada apa? Argumentasi. Lalu yang ketiga ada pernyataan ulang. Coba dapat diulang tadi ada apa? Argumentasi. Ya, terus ada apa lagi? Pernyataan ulang. Ya, terus ada apa lagi? Itu Kurang satu lagi. penegasan. Penegasan kembali. Oke. Nah, dalam menyusun opini dalam sebuah artikel, kita harus tahu penggunaan bahasanya bagaimana. Nah, ini penggunaan bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan, untuk melihat yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif. Ada yang tahu maksud komunikatif itu apa? Tidak dipahami. Yang tidak dipahami dan memicu seseorang kayak seru nih pembahasannya gitu. Lalu tidak bertele-tele dan ringkas kinerjanya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika anak-anak menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, nah buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi hindari kata-kata istilah asing atau bahasa daerah. Karena kalau penggunaan bahasa dalam hal ini kita harus baku, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah latihan. Ada yang mau baca untuk ibu latihannya? Saya Bu, ya silakan Hadisi, bacakan. Soal pertama, perhatikan gambar latihan. Yang pertama, perhatikan gambar yang terbagi berikut ini. Kedua, pilihlah salah satu gambar yang menurutmu mudah dan kamu mengetahui isi yang dimaksud gambar tersebut. Yang ketiga, kaitkan gambar tersebut dengan pengetahuan yang telah kamu miliki. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar. Ya, ini ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi kalian akan menganalisis gambar ini lalu dikemukakan pendapat kalian berupa opini kalian. Jadi kelompok 1 itu adalah Ilma dan Reci, kelompok 2 adalah Jafar dan Hansi. Mungkin kelompok 1 ingin memilih gambar 1 atau gambar 2? Gambar pertama, Bu. Oke, gambar 1. Jadi kelompok 2 gambar 2 ya sesuai. Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian menjawab pertanyaan dan jangan
berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dulu. Lalu untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang komprehensif Bu. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Jadi supaya sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan. Kita di pertama. Nah, kelompok 1 bagaimana penilaiannya terhadap kelompok 2? Sudah bagus Bu. Bagus. Nilainya berapa? 100. Wih, 100. Kalian saling mendukung satu dengan yang lain? Iya, Bu. Bagus. Tidak apa-apa. Udah. Ini akhir dari pembelajaran kita. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu kabar kalian. Ini pada sehat atau sakit? Sehat Bu. Mental aman? Tidak. Jangan lupa banyak-banyak istirahat. Baik, Bu. Karena kalau pikirannya berantakan bisa mempengaruhi fisiknya juga. Iya Bu. Jadi pulang sekolah jangan lupa makan, tidur. Asal tidak tugas ya. Ya, tugas bisa dikerjakan ketika kalian memang punya waktu. Tapi waktunya di manage lagi yang bagus biar tidak tertinggal. Tidak bisa bersama tugas deadline-nya minggu itu. Nah, dulu ya semoga tugas kalian selesai semua tepat waktu ya. Oke. Untuk pembelajaran kita, silakan kelas ini doa lagi untuk mengakhiri pembelajaran. Baik, teman-teman, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ketua kelas sudah memberi doa. Dan anak-anak semoga sehat selalu. Amin. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Untuk keterampilan 8 atas nama Intan Budiarti. Yang pertama, tandai keterampilan berkomunikasi antar pribadi yang Anda amati depan dengan memberi tanda V yang tersedia. Yang pertama, menunjukkan kehangatan, sudah dilakukan dengan baik. Yang kedua, menunjukkan kepekaan, sudah dilakukan dengan baik. Mendengarkan, dilakukan dengan baik juga. Merespon, dilakukan dengan baik. Membangun hubungan saling mengerti, dilakukan dengan baik. Mendukung, dilakukan dengan baik. Membantu, dilakukan dengan baik. Mengerti perasaan, dilakukan dengan baik. Menangani emosi siswa atau mengendalikan situasi, dilakukannya dengan baik. Lalu yang kedua ada menetapkan tujuan. Yang pertama, menetapkan tujuan dilakukan dengan baik. Yang kedua, merencanakan kegiatan dilakukannya dengan baik. Yang ketiga, memberi nasihat dilakukannya dengan baik. Dan yang keempat, membantu menilai dilakukannya dengan baik. Lalu apakah terdapat rencana yang memadai pada kegiatan setiap orang dilakukannya dengan baik? Penyediaan alat belum dilakukannya dengan baik. Penyediaan sumber dan cara membantu siswa dilakukannya dengan baik. Lalu apakah cara pendekatan guru? Yang pertama, menyenangkan, sudah dilakukan dengan baik, sangat menyenangkan. Menantang siswa untuk berpikir, tidak dilakukan dengan baik. Lalu mendorong siswa untuk mengungkapkan pendapatnya, dilakukannya dengan baik. Dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya, dilakukannya dengan baik. Cukup sekian keterampilan 8. Terima kasih.